Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Larasati dengan NPM 27. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai kepala sekolah. Apa itu pengertiannya, apa saja kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah, serta apa saja fungsi dan peran dari kepala sekolah. Oke, langsung saja lanjut. Pertama, kita bahas dari pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah terdiri dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kepala itu sendiri bisa diartikan sebagai ketua ataupun orang yang memimpin. Sedangkan sekolah adalah lembaga tempat untuk menerima dan memberi pelajaran. Jadi, kepala sekolah adalah orang yang memimpin sekolah, orang yang memimpin lembaga tempat menerima dan memberi pelajaran. Ya, lebih singkatnya, kepala sekolah itu ya pemimpin sekolah. Selain itu, kepala sekolah juga memiliki sebutan-sebutan lain. Selain disebut kepala sekolah, bisa juga disebut sebagai administrator sekolah, pemimpin sekolah, ataupun manajer sekolah. Maksudnya kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah dibahas dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tentang standar kepala sekolah dan madrasah. Untuk kualifikasi yang pertama, secara umum, kualifikasi umum yang harus dimiliki oleh kepala sekolah atau madrasah adalah S1 ataupun D4, kependidikan ataupun non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Lalu, saat diangkat sebagai kepala sekolah, berusia setidaknya paling tua adalah 56 tahun. Kalau di atas itu sudah tidak boleh ya. Lalu berikutnya, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya selama 5 tahun. Lalu sekarang kita bahas mengenai kualifikasi khusus kepala sekolah. Nah, kalau kualifikasi khusus ini setiap sekolah memiliki dalam tingkatan yang berbeda, misalkan tingkatan TK, SD, SMP, SMA, ataupun untuk sekolah luar biasa, itu semua memiliki kualifikasi yang berbeda-beda. Nah, kualifikasi khusus ini misalkan, kalau untuk kualifikasi khusus untuk tingkat SMP atau MTS, antara lain adalah 1. Berstatus sebagai guru SMP, lalu memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP, lalu memiliki sertifikat kehafalan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahas ke pembahasan yang berikutnya, kompetensi kepala sekolah. Nah, ini cukup banyak ya. Untuk yang pertama, ada kompetensi kepribadian. Ya, mungkin harus berakhlak mulia, jujur, lalu memiliki integritas sebagai kepala atau pimpinan begitu. Lalu seperti poin-poin yang sudah saya catatkan di situ, itu adalah kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Lalu berikutnya ada fungsi dan peran kepala sekolah. Pertama, berfungsi sebagai edukator. Jadi kepala sekolah harus bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam sekolahannya. Misalkan ada kurangnya apa, ya kepala sekolah harus menegur dan memberi contoh yang baik. Apa sih yang kurang, terus bagaimana cara memperbaikinya. Lalu sebagai manajer, kepala sekolah harus bisa menyusun program sekolah. Sebagai administrator sekolah, kepala sekolah harus bisa mengelola kurikulum, mengelola administrasi peserta didik, mengelola administrasi personalia, sarana prasarana, kearsipan, dan juga keuangan. Lalu sebagai supervisor harus bisa menyusun dan melaksanakan program supervisi pendidikan serta memanfaatkan hasilnya. Seperti contoh kegiatannya adalah diskusi kelompok bersama guru, kunjungan kelas, pembicaraan individual, lalu juga bisa mengadakan simulasi pembelajaran. Berikutnya, fungsi dan peran kepala sekolah sebagai leader harus mampu menjadi pemimpin yang bisa memberikan petunjuk dan pengawasan, membuka komunikasi dua arah, serta mendelegasikan tugas bagi guru.
Lalu sebagai inovator harus bisa memiliki strategi untuk meningkatkan hubungan yang harmonis dengan lingkungannya. Lalu juga memiliki gagasan baru dan bisa menerbitkan model-model pembelajaran yang inovatif. Dan yang terakhir, peran dan fungsinya sebagai motivator, kepala sekolah harus bisa memotivasi guru-guru yang berada di sekolah agar bisa melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai kepala sekolah. Kalau ada kurang-kurangnya ataupun saran-saran, boleh ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.